Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang variasi kesehatan mental pada lansia. Memasuki usia lansia, tentu banyak hal yang mengalami perubahan pada hidup lansia, terutama pada kondisi mental lansia tersebut, sehingga sebagai seorang perawat lansia, kita harus mengetahui variasi-variasi yang bisa menyebabkan gangguan mental pada lansia itu semakin berat, atau hal-hal yang bisa menimbulkan gangguan kesehatan mental pada lansia. Nah, apa-apa saja itu? Nah, sebelumnya pada video kali ini kita akan membahas tentang yang tadi, hal-hal yang bisa mempengaruhi atau bisa menimbulkan gangguan mental pada lansia. Di antaranya yaitu stereotyping, ada juga yang disebut dengan sensory deprivation, ada juga self image atau self esteem, ada space atau territoriality, ada loss atau separation, dan kita juga akan membahas tentang gangguan-gangguan mental apa saja yang sering terjadi pada lansia. Stereotyping ini merupakan sebuah pandangan terhadap sesuatu kelompok sosial, di mana cara pandang tersebut digunakan pada setiap kelompok tersebut, atau dengan kata lain, umumnya yang biasa kita ketahui itu adalah generalisasi. Jadi biasanya orang menganggap sebuah kelompok, satu orang yang berbuat, perbuatannya itu dianggap sebagai ciri khas kelompok tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan stereotyping. Sebagai contoh, umpamanya kita sebagai orang Bugis, terutama orang Bugis Sidrap atau Bugis Pindrang, dianggap sebagai cara bicaranya itu kasar. Padahal tidak semuanya kasar, mungkin cuma beberapa atau sebagian saja yang berbicara kasar kalau berbicara, tapi digeneralisasikan sebagai sebuah watak atau ciri khas dari Bugis Sidrap atau Bugis Pindrang itu adalah kasar. Beda dengan umpamanya Bugis Bone. Bugis Bone dianggap sebagai Bugis yang halus karena cara bicaranya halus. Nah, itu yang dimaksud dengan stereotyping, artinya pengeneralisasian suatu sifat kepada sebuah kelompok. Jadi satu ciri khas kelompok diberikan atau dilabelkan kepada sebuah kelompok. Kira-kira seperti itu. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan kesehatan lansia, kesehatan mental pada lansia. Nanti kita bahas. Nah, sebab munculnya sebuah stereotip itu karena adanya perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu kelompok tertentu yang menimbulkan prasangka kelompok lain terhadap keunikan kelompok tersebut. Misalnya perbedaan nilai atau perbedaan budaya, seperti tadi perbedaan logat Bugis Sidrap dengan logat Bugis Bone berbeda. Nah, itu bisa menimbulkan yang namanya stereotyping. Ada juga perbedaan agama. Ada ciri khas agama tertentu yang dianggap mencirikan agama tersebut. Jenis kelamin dan sebagainya termasuk, tidak saya tuliskan sini, usia. Nah, jadi usia seseorang itu bisa di setiap tingkatan usia manusia bisa timbul yang namanya stereotyping.
Contohnya pada lansia biasa kita dengar lansia itu orangnya ciri khasnya lansia itu lemah, atau lansia itu sudah tidak bisa bekerja, lansia itu cuma merepotkan. Nah, itu salah satu ungkapan-ungkapan atau prasangka yang disebut sebagai stereotyping. Jadi kita menganggap lansia itu lemah, padahal mungkin hanya beberapa lansia saja yang seperti itu, tapi kita mengeneralisasikan bahwa semua lansia itu lemah. Nah, seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan stereotyping. Nah, stereotyping ini ada dua macam, ada yang bersifat positif, ada juga yang bersifat negatif. Jadi kalau bersifat positif berarti stereotyping atau pandangan itu mengarah ke sesuatu yang baik. Sehingga bisa mencirikan khas atau ciri khas yang baik pada suatu kelompok. Nah, ini yang berbahaya, yang stereotyping negatif. Mungkin yang muncul ke permukaan itu hanya 1-2 kasus, 1-2 orang saja, tapi sudah dijustifikasi bahwa kelompok tersebut seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan stereotyping negatif. Jadi hal-hal yang negatif diangkat dari kelompok tersebut. Nah, stereotyping yang negatif pada lansia ini tentu akan menyebabkan masalah-masalah yang membahayakan kejiwaan lansia. Nah, apa yang bisa terjadi apabila stereotyping ini secara terus-menerus diberikan kepada lansia, atau pandangan-pandangan buruk terus diberikan kepada lansia, selalu dikatakan bahwa kamu lemah, kamu tidak bisa bekerja, kamu sudah tidak bisa apa-apa lagi, kamu cuma bisa merepotkan orang. Nah, apabila itu terus-menerus diperdengarkan atau disampaikan kepada lansia, akan menimbulkan efek mental yang berbahaya pada lansia. Nah, ungkapan-ungkapan atau tindakan yang secara terus-menerus dilakukan kepada lansia, nah, itu bisa menimbulkan yang namanya age prejudice, artinya diskriminasi lansia, diskriminasi usia. Jadi pendiskriminasian usia. Nah, apabila pendiskriminasian ini dilakukan secara terus-menerus dan semakin buruk, maka akan menimbulkan namanya ageisme. Jadi ageisme itu sudah sampai ke tahap yang sangat parah. Jadi ageisme ini akan memberikan efek kepada kepercayaan diri dan perilaku lansia, karena seringnya dikatakan orang lemah, orang yang merepotkan, orang yang tidak bisa apa-apa, maka kepercayaan diri lansia akan terus-menerus menurun. Nah, mereka akan betul-betul merasa bahwa dirinya adalah orang yang lemah, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu akan merubah perilakunya. Dia akan menarik diri dari lingkungan, bahkan mungkin bisa menjadi depresi dan bisa saja terjadi bunuh diri. Nah, inilah stereotyping ini bahayanya. Apabila kita lakukan secara terus-menerus kepada lansia, akan menyebabkan gangguan jiwa atau gangguan mental yang sangat berat kepada lansia. Karena terjadi diskriminasi, kita terus memberikan pandangan yang buruk kepada mereka, sehingga mereka merasa betul-betul seperti itu. Nah, ageisme lansia itu jika sering terjadi, maka tidak mendengarkan opini. Artinya kita orang yang selalu melakukan ageisme kepada lansia, maka dia tidak akan tidak mau mendengarkan nasihat dari lansia tersebut. Nah, yang kedua adalah tidak menghargai perasaan lansia.
Tindakan ageisme ini berarti tindakan yang sudah tidak menghargai perasaan lansia, padahal seharusnya lansia yang sudah memasuki usia senja, orang yang sudah memasuki usia senja yang pada dasarnya sudah mengalami banyak kemunduran pada dirinya, baik itu secara fisik, baik secara psikologis maupun sosial dan religiusnya. Seharusnya kita berikan dukungan secara terus-menerus, baik secara fisik, kita bantu pemenuhan fisiknya, kita support dia secara psikologis. Tapi kalau dengan memberikan ageisme berarti kita tidak menghargai peran lansia tersebut. Nah, selanjutnya adalah tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Nah, banyak terjadi di dalam keluarga yang memiliki lansia. Lansia ini sudah terpinggirkan, dikatakan sebagai tidak didengar bicaranya, mungkin sudah dianggap sudah ketinggalan pemikirannya atau bagaimana, sehingga dia tidak lagi dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam keluarga, padahal dia sangat berharap bahwa dia masih punya peran di dalam keluarganya. Jadi dengan adanya ageisme berarti lansia itu biasanya tidak akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, terutama di dalam keluarga. Nah, ageisme yang sering terjadi, yang sering dilakukan oleh masyarakat itu adalah menganggap bahwa lansia itu bingung dan tidak peduli lagi dengan lingkungan. Jadi banyak orang-orang yang beranggapan bahwa dengan memasuki usia senja berarti orang lansia ini sudah tidak selalu bingung dan tidak mau lagi peduli kepada lingkungannya. Padahal tidak selamanya terjadi seperti itu. Ada juga orang-orang yang semakin masuk usia senja mereka semakin memberikan kontribusi kepada masyarakat. Jadi selanjutnya adalah penyakitan. Banyak orang beranggapan bahwa dan melakukan diskriminasi kepada lansia itu karena menganggap lansia itu orang yang penyakitan, jadi harus dihindari dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah lansia itu kesepian dan tidak bahagia. Sebenarnya tidak semua lansia merasa kesepian dan tidak bahagia. Itu tergantung bagaimana support yang ada dalam keluarganya, bagaimana keluarganya bisa memberikan dukungan untuk tetap melanjutkan hidupnya, tetap melanjutkan peran-peran yang dijalani, seperti itu. Selanjutnya tidak berminat dengan seks dan seksualitas. Jadi banyak yang menganggap bahwa dengan kehidupan lansia sudah tidak tertarik lagi dengan namanya hubungan seksual, padahal sebenarnya hubungan seksual tidak seharusnya bukan cuma berhubungan suami istri saja, tapi dalam konteks lain mungkin hubungan romantisme dengan keluarganya, dengan istri dan sebagainya. Nah, itu masih termasuk dalam minat dalam seksualitas. Jadi bukan hanya berhubungan seksual yang dimaksud. Nah, selanjutnya adalah anggapan-anggapan yang menganggap bahwa lansia itu sudah tidak berguna lagi dalam masyarakat. Mungkin karena sudah tidak dianggap bahwa lansia tidak lagi bisa mengurusi dirinya sendiri, sehingga anggapan bahwa mereka itu sudah tidak berguna dalam masyarakat. Nah, ini beberapa pandangan-pandangan yang muncul di dalam masyarakat kita terkait dengan lansia, dan ini bisa memberikan efek yang buruk kepada lansia apabila dilakukan secara terus-menerus, dan apalagi kalau sudah dimaki-maki atau sudah diberikan tekanan-tekanan kepada lansia, maka pasti akan menyebabkan gangguan mental. Nah, selanjutnya adalah sensory deprivation. Nah, sensory deprivation ini merupakan kondisi tidak ada atau kurang sekali rangsangan sensorik yang diterima. Nah, ini sensory deprivation itu biasa disebabkan karena
mungkin dia cuma tinggal di dalam kamar, sudah tidak bisa kemana-mana lagi, sehingga sangat kurang sekali rangsangan yang masuk ke panca inderanya. Jadi sensory deprivation itu berarti sudah kurang atau bahkan tidak ada lagi rangsangan yang diterima oleh panca inderanya, karena rangsangan yang pertama kali masuk ke tubuh kita itu melalui panca indera. Nah, mungkin karena sudah buta atau sudah tuli, maka terjadi yang namanya sensory deprivation atau tidak ada lagi stimulus atau rangsangan yang masuk ke dalam panca indera. Nah, kondisi sensory deprivation ini mengakibatkan banyak masalah. Bisa saja mengakibatkan banyak masalah karena ini termasuk sebuah stresor yang dapat mengubah perilaku serta kemampuan sensorik. Mungkin karena sudah tidak pernah lagi menggunakan panca indera, tidak pernah lagi mencium bau-bauan ketika di dalam ruangan. Nah, setelah diberikan rangsangan bau, umpamanya sudah tidak bisa merasakan bau tersebut karena sudah tidak terbiasa dengan istilahnya sudah mati rasa panca inderanya, sehingga kemampuan sensoriknya akan menurun. Nah, dampaknya adalah tentu akan terjadi perubahan fisik, mental, dan sosial. Nah, perubahan fisiknya mungkin bisa terjadi itu tadi, sudah panca inderanya sudah tidak bisa merasakan apa-apa, atau gangguan mental bisa saja terjadi halusinasi dan lain-lain karena rangsangan yang sebenarnya tidak lagi masuk ke panca indera, tapi yang ada adalah perubahan-perubahan dalam otaknya, dalam sistem sarafnya, sehingga muncul halusinasi. Selanjutnya adalah karena terjadinya dampak perubahan fisik, mental, dan sosial itu tentu akan mempengaruhi kualitas hidup lansia. Jadi kualitas hidup lansia yang mengalami sensory deprivation itu jelas akan mengalami penurunan. Selanjutnya adalah self-esteem atau harga diri. Sebagai suatu sikap atau sikap suka atau tidak suka terhadap dirinya sendiri. Jadi self-esteem ini harga diri. Jadi harga diri itu maksudnya bukan harga 10.000 atau 20.000, tapi harga diri maksudnya ini adalah sejauh mana orang tersebut menganggap dirinya bernilai atau tidak bernilai, atau dia suka dirinya atau tidak suka dirinya, seperti itu. Nah, banyak yang terjadi pada lansia itu karena tadi terjadi banyak tekanan-tekanan, termasuk diantaranya adalah tadi stereotyping, atau terjadi sensory deprivation, maka bisa menimbulkan harga diri rendah. Jadi bisa mempengaruhi konsep diri pada lansia. Jadi tergantung kemampuan adaptasi pengamalan hidup. Kalau hidupnya saat ini merasa bahagia, maka lansia itu juga tentu akan merasa bahwa dirinya masih bernilai, dirinya masih punya harga dalam kehidupan masyarakat. Tapi kalau hidupnya penuh dengan kesulitan, banyak masalah yang timbul, mungkin karena tugas-tugas perannya selama usia sebelum masuk usia lansia tidak bisa dipenuhi, maka bisa menyebabkan banyak kesulitan dalam hidupnya, sehingga terjadi harga diri, mereka merasa harga dirinya rendah atau sudah tidak berharga lagi. Nah, itu yang sering terjadi pada kehidupan lansia jika terjadi self esteem atau harga diri. Selanjutnya adalah space dan territoriality. Jadi pada dasarnya tempat yang paling nyaman itu adalah tempat paling nyaman dan aman itu adalah rumah. Sebagaimana seperti sekarang dengan adanya pandemi COVID-19, maka
tempat yang paling aman adalah rumah. Nah, apa yang terjadi pada lansia? Mungkin karena ketidakmampuannya lagi dalam bekerja atau ketidakmampuannya hidup sendiri, maka dia harus berpindah rumah. Apakah pindah ke rumah anaknya atau dia harus pindah ke panti jompo karena tidak ada yang mengurus. Nah, dengan berpindah rumah itu, maka mereka akan merasa tidak lagi punya teritoriality atau tidak punya lagi tempat sendiri. Karena rumah, kalau mereka berada di rumah sendiri, berarti mereka bisa atur sendiri tempatnya, mereka bisa melakukan sesuatu sesuka hatinya. Tapi dengan berpindah ke rumah orang bahkan mungkin rumah anaknya sendiri, mereka tidak merasa seaman waktu mereka berada di rumahnya. Atau walaupun mereka berada di rumahnya, tapi personal space yang dialami menghilang karena mungkin rumahnya sudah dikuasai oleh orang lain atau anaknya sendiri, sehingga lansia merasa personal space-nya sudah hilang. Artinya kedaulatannya di dalam rumahnya sudah tidak bisa dia kendalikan karena sudah dikendalikan oleh anaknya. Jadi tidak bisa lagi mengatur sana sini, tidak bisa lagi mengerjakan sesuatu seenaknya, harus ikut dengan anaknya umpamanya. Nah, dengan itu akan mengganggu identitas diri dan rasa amannya. Mereka akan merasa bahwa saya tidak bernilai lagi di rumah ini, saya tidak dipandang lagi di rumah ini. Maka akan menimbulkan kecemasan yang bisa berat, dan mereka akan menarik diri. Mereka akan menarik diri dan merasa bahwa mereka tidak dihargai lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan space atau territoriality. Selanjutnya adalah loss and separation atau kehilangan. Jadi memasuki usia tua, maka lansia itu akan merasa banyak kehilangan, baik itu kehilangan pekerjaan karena mungkin sudah pensiun, sehingga pekerjaannya yang menghasilkan sudah hilang, sudah diambil alih oleh orang lain. Walaupun mungkin dia sendiri yang punya perusahaan, tapi tentu kalau memasuki usia tua sudah susah untuk mengelolanya, sehingga harus dikelola oleh orang lain. Atau kehilangan teman-teman karena sudah tua sekali, teman-temannya juga sudah tua, mungkin sudah banyak yang meninggal, atau orang-orang yang dikenalnya sudah banyak yang meninggal, sehingga akan menimbulkan rasa kehilangan pada lansia. Mungkin juga karena pasangannya sudah meninggal duluan, makanya akan timbul perasaan kehilangan pada lansia. Selanjutnya adalah peran dalam masyarakat. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kalau memasuki usia lansia, peran-perannya dalam masyarakat itu sudah mulai berkurang karena masyarakat sudah merasa tidak membutuhkan. Jadi mereka akan merasa kehilangan, terutama yang biasa jadi seorang pejabat, ya tiba-tiba masuki lansia tidak bisa lagi berbuat apa-apa, maka dia kehilangan perannya dalam masyarakat. Nah, biasanya ini terutama untuk usia pensiun, masa pemulihannya itu bisa 3 bulan sampai 12 bulan. Di sini 12 bulan. Jadi 3 sampai 12 bulan. Jadi selama masa 3 sampai 12 bulan baru proses kehilangan bisa berangsur-angsur pulih kalau didukung dengan support dari orang keluarga atau orang-orang terdekatnya.
Ya, itulah beberapa faktor yang bisa mencetuskan gangguan mental pada lansia. Yang pertama tadi adalah stereotip pada lansia, negatif stereotyping. Selanjutnya sensory deprivation ini adalah gangguan pada penangkapan sistem sensorik, jadi berkurangnya rangsangan, itu bisa menyebabkan masalah kejiwaan. Self esteem atau harga diri yang dimiliki oleh lansia. Selanjutnya adalah space atau territoriality. Yang terakhir adalah loss dan separation atau kehilangan. Nah, ini ada beberapa gangguan kejiwaan pada lansia, mungkin sudah banyak yang tahu ini gangguan kejiwaan yang sering terjadi pada lansia. Ada depresi mungkin karena masalah-masalah yang timbul atau tugas peran yang tidak bisa dipenuhi semasa masih muda, sehingga bisa menimbulkan banyak masalah dan menimbulkan depresi. Cemas, ini sedikit lebih ringan daripada depresi, tapi cemas yang berlebihan akan menyebabkan depresi. Ada juga demensia, yaitu pikun, insomnia gangguan tidur, delirium adalah gangguan persepsi. Nah, untuk membahas gangguan kejiwaan pada lansia ini, ini kita jadikan sebagai tugas kelompok. Nah, jadi tugas ini silakan Anda membagi kelompok berdasarkan topik gangguan tadi. Ada 5 macam, satu kelompok 2 orang. Tugasnya itu adalah silakan membuat video berdasarkan topik masing-masing, durasinya 2-5 menit. Nah, isi dari videonya adalah bagaimana definisinya, etiologinya, bagaimana patofisiologinya, dan tanda dan gejalanya. Nah, silakan membuat video, tidak usah terlalu panjang, paling panjang 5 menit saja. Masing-masing 2 orang membuat video tentang topik tersebut. Nanti bisa dikirim lewat email atau bisa, kalau ada yang punya channel YouTube, silakan masukkan di YouTube dan di-upload di Google Classroom linknya. Baiklah, terima kasih. Mungkin untuk materi variasi gangguan mental pada lansia cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu setelah Lebaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.